Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Widya Yuni Susanti, NIM 191358, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6A. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, yaitu amanah di dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian amanah. Amanah secara etimologis atau bahasa Arab terbentuk dari kata masdar, yaitu amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan atau perintah. Menurut Kamus Al-Munawwir, pengertian al-amanah itu adalah segala yang diperintahkan Allah kepada hambanya. Amanah adalah salah satu bahasa Indonesia yang telah disadur dari bahasa Arab ke dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata yang menunjukkan makna kepercayaan menggunakan dua kata, yaitu amanah dan amanatan. Amanah dikemukakan dalam Al-Quranul Karim, semuanya bermakna menepati janji dan pertanggungjawaban. Amanah secara umum tidak ada sesuatu yang menimbulkan keraguan atau salah pengertian mengenai tujuan yang dimaksud, yaitu taklif. Kalau ada sementara ahli tafsir yang tidak tegas menyebut istilah taklif, sekurang-kurangnya mereka telah menerangkan perincian soal dan kaitannya yang satu sama lain, yaitu soal-soal yang tidak dapat dipisahkan dari pengertiannya. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, bahwasanya kita sebagai hambanya yang doif tentunya terdapat khilaf dan lupa. Manusia diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Setiap orang berkewajiban melakukan amanah atau kejujuran dalam setiap hal yang dihadapinya. Akan tetapi banyak di antaranya yang tidak sanggup memikulnya karena tidak mempunyai kewajiban itu. Amanah itu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bahwasanya manusia adalah hakikatnya makhluk yang bersosial, yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Semata-mata tiada lain hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakar bahasa Ibrahim Mustafa menjelaskan bahwasanya amanah mengandung arti pelunasan dan titipan. Di dalam bahasa Indonesia, amanah berarti yang dapat dipercayakan atau dititipkan. Adapun ayat amanah di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun ayat amanah yang kedua, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyiapkan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Adapun penjelasan Quran Surah An-Nisa ayat 58-59 yaitu setelah diterangkan pada ayat yang lalu besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal soleh yang penting adalah menjelaskan amanah dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari pembebasannya, Utsman bin Talhah pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah. Ia tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib merebut kunci Ka'bah itu dari Utsman bin Talhah secara paksa membuka Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah dan sholat 2 rakaat. Setelah beliau keluar dari Ka'bah, tampillah paman Abbas ke hadapannya dan meminta jabatan pemelihara Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jemaah haji. Maka turunlah ayat ini. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah dan meminta maaf kepadanya atas perbuatannya merebut kunci itu secara paksa. Adapun ayat amanah di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul. La takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Adapun munasabah dari Quran Surah Al-Anfal yaitu pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi seruan Rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya. Allah juga mengingatkan kaum muslimin agar memelihara kepentingan umum, mencegah segala macam bencana dan kemaksiatan yang dapat merusak kepentingan umum. Maka pada ayat-ayat ini Allah melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka dan wajib mentaati hukum-hukum Allah yang tidak melanggar ketentuan-ketentuannya, baik ketentuan yang mengatur hubungan antara sesama hamba dan sebagai dasar bagi mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah ialah takwa. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdil Muzir, seorang muslim yang ditanya oleh Bani Quraidah yang memusuhi kaum muslimin. Waktu perang Quraidah tentang pandangan kaum muslimin terhadap mereka, Abu Lubabah memberi isyarat dengan tangan pada lehernya, maksudnya akan dibunuh. Setelah turun ayat ini, Abu Lubabah menyesali perbuatannya karena membocorkan rahasia kaum muslimin. Ia berkata, hatiku teriris sehingga hatiku tidak dapat kugerakkan, karena aku merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur dan lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qatadah. Terdapat dari suatu riwayat lain oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari As-Suddi yang mengemukakan bahwa kaum muslimin mendengarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dirahasiakan, tapi disebarkan di antara kawan-kawannya sehingga sampai kepada kaum musyrikin. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa penyebaran perintah seperti itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul. Surah selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
Munasabah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8 yaitu Surah Al-Mu'minun dengan Surah Al-Hajj ada korelasinya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya melaksanakan sholat berjamaah, beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan kepada sesama manusia, berjihad dan berjuang untuk agama yang merupakan kelanjutan agama Nabi Ibrahim yang lurus, menunaikan zakat dan senantiasa berpegang pada ketentuan Allah. Maka pada permulaan surah Al-Mu'minun, Allah menegaskan bahwa orang-orang beriman akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat, di samping ketentraman jiwa mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa'abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Munasabah pada ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 yaitu pada ayat-ayat yang lalu Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk tetap memelihara keimanan dan ketakwaan serta ucapan yang benar karena betapa besarnya kebahagiaan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan hukum-hukum dan syariat Allah. Pada ayat-ayat berikut ini Allah menerangkan bahwa kebahagiaan itu diperoleh dengan cara melaksanakan amanat Allah dengan beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu kata amanah ditinjau dari segi makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu klasifikasi makiyah. Nama surat Quran Surah At-Takwir ayat 21, nomor urut 7, nomor urut mushaf 81. Quran Surah At-Tin ayat 3, nomor urut turun 28, nomor urut mushaf 95. Quran Surah Al-A'raf ayat 68, nomor urut turun 39, nomor urut mushaf 7. Quran Surah Al-Asyura ayat 107, 125, 143, 162, 178, nomor urut turun 47, nomor urut mushaf 26. Quran Surah An-Naml ayat 3, nomor urut turun 48, nomor urut mushaf 27. Nama surah Al-Mu'minun ayat 8, nomor urut 7, 4, nomor urut mushaf 23. Klasifikasi madaniyah. Nama surah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, nomor urut turun 87, nomor urut mushaf 2. Nama surah Al-Anfal ayat 27, nomor urut turun 88, nomor urut mushaf 8. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, nomor urut turun 90, nomor urut mushaf 33. Quran Surah An-Nisa ayat 58, nomor urut turun 92, nomor urut mushaf 8. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam amanah. Dilihat terjadinya amanah menurut isyarat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, Al-Anfal ayat 27, Surat Al-Mu'minun ayat 8, Surat Al-Ma'arij ayat 32 yang masing-masing menyebutkan al-amanah dalam bentuk plural atau jamak. Al-Maraghi mengklasifikasikan amanat ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu amanat hamba dengan Tuhannya, amanat hamba dengan sesama manusia, dan amanat manusia terhadap dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.